Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Sebenarnya, klan Liu kita masih memiliki binatang terbang di ranah transformasi asal. Hanya saja, pada saat ini, nada bicara Liu Changsheng sedikit ragu saat dia berbicara perlahan dari jarak yang tidak jauh di belakang kelompok Xiaoyan. Changsheng, ada apa? Liu Ya segera mengerti apa yang dimaksud Liu Changsheng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Sambil melirik Liu Ya yang mengerutkan kening, Xiaoyan dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah itu, ia kembali menatap Liu Changsheng dan berkata, "Jadi kamu masih punya binatang terbang di alam transformasi asal? Lalu mengapa kamu bilang itu yang terakhir?" Ucap Xiaoyan. "Tuan Xiaoyan, klan Liu memang punya binatang terbang lain. Hanya saja, binatang itu sudah tidak bisa membawa orang lagi sejak bertahun-tahun lalu." Sambil mendesah, Liu Changsheng mengabaikan tatapan tajam Liu Ya dan terus berbicara. "Oh, mengapa demikian? Apakah karena sudah terlalu tua? Jika memang begitu, tidak ada yang bisa dimintanya. Seekor binatang terbang tua seperti orang tua yang sudah melewati masa jayanya. Mereka membutuhkannya, dan itu layak dihormati," ucap Xiaoyan. "Bukan itu, hanya saja..." Sebelum Liu Changsheng sempat menyelesaikan ucapannya, Liu Ya tiba-tiba memotongnya. "Hanya saja orang itu terlalu keras kepala. Bahkan aku tidak mampu mengendalikannya. Namun klan Liu kami berutang pada ayahnya. Itulah sebabnya kami tetap mempertahankannya sampai sekarang. Tuan Xiaoyan, bukan berarti aku tidak ingin membantumu. Hanya saja tidak ada yang bisa mengendalikan orang ini." Ucapan Liu Ya yang agak serak menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan senyum masam. Dia adalah ahli pengembalian asal yang hebat. Tetapi dia sebenarnya tidak berdaya melawan binatang terbang dari alam transformasi asal. Jika berita ini menyebar, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Sebenarnya ada yang seperti itu. Bahkan kamu tidak bisa mengendalikannya," Xiaoyan berkata dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa bahkan seorang ahli pengembalian asal seperti Liu Ya tidak akan mampu mengendalikan binatang terbang. Tidak mengherankan bahwa dia sengaja menghentikan Liu Changsheng sebelumnya. Tidak seorang pun akan mampu menyebarkan hal memalukan seperti itu. Si kecil itu awalnya jinak. Namun begitu ia dewasa, sifat kejam dalam garis keturunannya tak bisa lagi ditekan. Itulah sebabnya kepribadiannya berubah drastis. Tak seorang pun bisa melakukan apapun padanya sekarang. Liu yang mendesah tak berdaya. Ia sangat enggan berpisah dengan binatang itu. Bagaimanapun, binatang terbang tingkat transformasi asal sangat menguntungkan. Memeliharanya selama bertahun-tahun telah membuang cukup banyak sumber daya. Jika bukan karena leluhur orang ini, ia mungkin tidak akan mampu menahan diri untuk tidak mengusirnya dari klan Liu. Jadi begitulah adanya. Xiaoyan tiba-tiba menyadarinya. Liu Ya benar. Memang ada sebagian binatang ajaib dengan garis keturunan khusus. Setelah mereka mencapai usia dewasa, garis keturunan di tubuh mereka akan bangkit. Selain akan meningkatkan kultivasi mereka, ada juga kemungkinan akan mengubah kepribadian mereka. Permusuhan yang awalnya ditekan di lubuk hati mereka akan berangsur-angsur muncul saat binatang ajaib tumbuh dewasa. Jelasnya, apa yang dikatakan Liu Ya termasuk dalam kategori terakhir. "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu untuk mengajak kami melihatnya," ucap Xiaoyan. Meskipun Liu Ya telah menjelaskan alasannya, namun karena hal inilah Xiaoyan menjadi tertarik. Binatang ajaib yang memiliki garis keturunan khusus adalah spesies dengan status yang relatif tinggi di dunia binatang ajaib. Tentu saja sulit untuk menjinakkannya. Namun jika mereka benar-benar dapat menjinakkannya, Xiaoyan yakin bahwa perjalanan mereka selanjutnya pasti akan jauh lebih cepat dari yang mereka rencanakan sebelumnya. Liu Ya awalnya tertegun saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Awalnya ia berencana membujuk Xiaoyan, tetapi saat teringat batu roh di tangannya, dia menelan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya. Ia memanggil Liu Changsheng untuk memimpin jalan, dan kelompok Xiaoyan mengikutinya ke kedalaman jurang. Sekelompok orang itu melewati sebuah terowongan dan memasuki Gunung Arai. Dengan segera, mereka melihat binatang terbang yang disebutkan Liu Ya. Bagian dalam gua besar itu sangat luas, panjang dan lebarnya lebih dari 100 kaki. Jika melihat ke atas, kubah di atas kepala mereka sebenarnya adalah teras yang sangat besar. Cahaya matahari bersinar dari atas, dan setelah beberapa kali pembiasan pada dinding batu, seluruh gua menjadi terang. Di
Di sekitar gua dekat dinding, orang bisa melihat batu roh yang tak terhitung jumlahnya yang dibuang. Batu roh ini ditumpuk seperti gunung, tetapi energi di dalamnya telah lama tersedot kering. Saat pertama kali melihat batu roh ini, bahkan dengan ketabahan mental Liu Ya, otot-otot di wajah tuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Bagi klan Liu, jumlah batu roh ini setara dengan keuntungan klan Liu selama beberapa tahun. Namun untuk memberi makan binatang raksasa di hadapan mereka tidak punya pilihan lain. Melihat kejadian ini, kelompok Xiaoyan dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa memberi makan binatang terbang akan menghabiskan begitu banyak batu roh. Seketika itu pula pandangan semua orang tertuju pada binatang besar yang sedang berbaring di tengah gua dan diselimuti sinar matahari. Seluruh tubuh binatang terbang ini sangat besar, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya semerah darah. Di bawah pantulan sinar matahari, saat tubuh burung raksasa itu naik turun sedikit, dari kejauhan tampak seperti bola api yang berkobar. Mata burung besar itu tertutup dan bulu-bulu emas berkibar dari sudut matanya, memberinya aura mendominasi yang tak terlihat. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah di atas mahkota burung besar ini ada seikat bulu emas yang berdiri tinggi. Itu sebenarnya adalah burung api darah. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya melihat binatang besar ini untuk pertama kalinya, mereka segera mengenali identitasnya. Burung api darah memiliki status yang sangat tinggi di dalam klan binatang ajaib. Di puncak kejayaannya, bahkan klan Punik Es harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Sayangnya seiring berjalannya waktu, klan burung api darah telah mengalami kemunduran. Jejak burung api darah telah lama menghilang dari benua ini. Siapa yang mengira bahwa ia benar-benar akan melihatnya di sini hari ini? Terlebih lagi pihak lain dijadikan binatang terbang. Kalau saja hal ini diketahui oleh para leluhur burung api darah, kemungkinan besar mereka akan meloncat keluar dari kuburnya karena marah. Tepat saat kelompok Xiaoyan memanggil nama burung besar ini, mata binatang yang tertutup rapat itu langsung terbuka. Mata merahnya yang seperti darah dipenuhi dengan gumpalan es. Mata tajamnya langsung melompati kelompok Xiaoyan dan berhenti di keral langit di belakang mereka. Dari mana monyet ini berasal? Beraninya kau memanggilku dengan namaku. Saat burung api darah mengeluarkan raungan rendah, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membentuk gelombang aura yang menekan ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Nada bicaramu agak sombong. Klan burung api darahmu memang hebat waktu itu, tapi kau sudah lama jatuh. Era kejayaan yang menjadi milikmu sudah berlalu, jadi tolong tarik kembali kesombonganmu. Tanpa menunggu Xiaoyan bertindak, si kera langit langsung melompat maju, menghalangi Xiaoyan dan yang lainnya. Tubuhnya tersentak saat aura kuat langsung keluar dari tubuhnya. Dengan kuat menghalangi gelombang Qi yang datang, gelombang kejut itu menyebar, membuat seluruh gunung bergetar. Banyak binatang terbang dan ahli manusia di dunia luar merasa takut karenanya. Kau sedang mencari kematian. Burung api darah di dalam gua menjadi marah karena auman kera langit. Tubuhnya yang semula terbaring tiba-tiba tersentak saat ia mengembangkan sayapnya, membuat badai api berkobar. Pasir dan batu langsung berterbangan saat batu roh yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh badai dan menghantam Xiaoyan dan yang lainnya. Api matahari yang memukau. Mulut burung api darah langsung menyemburkan api yang berkobar. Api tersebut menyelimuti batu-batu, dan batu-batu tersebut langsung terbakar hingga menjadi transparan. Api yang berkobar itu melilit setiap batu, dan itu seperti hujan meteor yang menghantam dengan marah. Pecah! Kera langit tidak takut sedikit pun. Origin Qi melonjak keluar dari tubuhnya, segera menutupi tinjunya saat ia melambaikan tangannya. Angin tinju yang menusuk telinga menyertainya saat ia menghancurkan batu-batu api yang datang. Namun pilar api dengan cepat menghantam tubuh kera langit yang baru saja menghancurkan batu terakhir. Suhu yang sangat tinggi langsung membakar pakaian di tubuh kera langit, menyebabkan kulitnya berubah menjadi hitam hangus. Api yang mengerikan terus membakar tubuhnya. Monyet liar yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, keluarlah! Saat teriakan itu terdengar lagi, pilar cahaya api yang mendarat di tubuh kera langit semakin kuat. Tak lama kemudian, dengan suara keras, kera langit itu terlempar. Burung api darah tampaknya tidak ingin berhenti di sini. Ketika suara sesuatu yang menerobos udara terdengar, beberapa bulu yang menyala melesat keluar, mengejar kera langit yang telah terhempas kembali. Tak lama kemudian sebuah sosok hitam melintas, dan bulu-bulu api yang menerobos udara itu benar-benar terhalang. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Xiaoyan berdiri di udara kosong, tangannya memegang penggaris hitam saat tatapannya menatap burung besar itu di depannya. Itu tadi salamku padamu. Sekarang, aku hanya berharap kau bisa bekerja sama dengan kami. Xiaoyan berkata pelan. Dengan gerakan tangannya, penguasa Swan di tangannya disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Manusia, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Ketakutan langsung muncul di mata burung api darah saat berhadapan dengan Xiaoyan. Jelas ia bisa merasakan bahwa manusia di depannya berada di alam pengembalian asal. Ia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengannya. Namun dari kata-kata Xiaoyan, ia dapat mengetahui bahwa manusia ini jelas datang untuk mencari bantuannya. Karena memang begitu, Xiaoyan tidak akan pernah membunuhnya.
Belum lagi, Liu Ya juga hadir, jadi tidak ada yang perlu ditakutkannya. Dia teman kita. Kalau kau ingin menyakitinya, aku jelas harus menghentikanmu. Suara Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Tak lama kemudian tubuh besar burung api darah tiba-tiba menghilang dari ruang kosong. Pada saat yang sama, cakar binatang raksasa tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Jika serangan ini benar-benar terjadi, kemungkinan besar bahkan dengan tubuh fisik Xiaoyan, dia akan terluka parah. Namun hasilnya adalah, setelah cakar binatang itu melesat di langit, ia tidak menyentuh apapun. Apa? Dia menghilang? Bagaimana dia bisa? Teriakan ketidakpercayaan tiba-tiba terdengar. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa dengan kecepatanmu, bagaimana aku bisa menghindari seranganmu? Ucap Xiaoyan. Sebagai spesies yang bermutasi, burung api darah memiliki keunggulan alami dalam hal kecepatan. Ditambah dengan tahun-tahun kultivasinya yang panjang, bahkan para ahli transformasi asal tahap akhir dapat menyamai kecepatan para ahli pengembalian asal dalam hal kecepatan. Apalagi burung api darah yang telah mencapai puncak transformasi origin akhir. Secara logika, ahli pengembalian asal tidak akan mampu menghindarinya jika mereka ceroboh. Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi. Sebuah serangan dari atas mendarat dalam sekejap. Ruang yang awalnya kosong tiba-tiba runtuh. Sebuah tubuh besar juga tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Setelah itu, tubuh besar burung api darah terkubur di bawah bebatuan gua dengan suara ledakan yang dahsyat. Bagaimana ini mungkin? Bahkan sekarang, api burung api darah masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiaoyan tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia berkata, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. 1. Ikutlah dengan kami dengan patuh dan bawa kami ke ujung selatan. 2. Aku akan menghajarmu sampai kau mendengarkanku dengan patuh dan membawa kami ke ujung selatan sendiri. Ucap Xiaoyan. Manusia, jangan berani-beraninya kau. Namun sebelum burung api darah dapat menyelesaikan batahannya, sebuah serangan bom yang dahsyat tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya. Kekuatan dahsyat itu langsung mengubur tubuh burung api darah dalam-dalam ke dalam tanah. Seluruh gunung berguncang hebat, dan dua retakan besar segera muncul di langit, membelah gunung menjadi dua. Liu Ya dan Liu Changseng tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka ketika melihat aksi yang begitu meledak-ledak. Orang ini, bukankah dia agak terlalu kejam? Tindakan Xiaoyan ini hanya akan membuat orang ini semakin kejam. Dia pasti tidak akan mendengarkannya. Terlebih lagi, jika sesuatu benar-benar terjadi pada burung api darah, maka pada titik ini, Liu Changseng tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Liu Ya dengan ketakutan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada burung api darah, klan Liu mereka akan berada dalam masalah. Di dalam goa, Xiaoyan memegang salah satu cakar burung api darah di satu tangan. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan yang kuat keluar. Tubuh besar burung api darah itu dihantam ke kiri dan ke kanan oleh Xiaoyan seperti benda mati. Hal ini menyebabkan seluruh gunung miring ke samping dan gua yang kosong itu sepenuhnya terekspos di bawah sinar matahari. Pukulan tanpa ampun itu berlanjut selama hampir 2 jam. Burung api darah itu sudah hancur berkeping-keping dan kesadarannya hampir runtuh. Namun dari awal hingga akhir, orang ini tetap menolak untuk bekerja sama dengan permintaan Xiaoyan. Menghadapi karakter keras kepala orang ini, bahkan Xiaoyan pun merasa agak tidak berdaya untuk sesaat. Tidak disangka orang ini lebih baik mati daripada menyerah. Mungkin juga dia tahu bahwa Xiaoyan pasti tidak akan berani membunuhnya. Itulah sebabnya sikapnya begitu tegas. Melihat kejadian ini, Liu Ya dan Liu Changseng hanya bisa menghela nafas dalam hati. Selama burung api darah tidak mati, mereka tidak peduli bagaimana ia menghadapinya. Lagi pula, batu roh sudah ada di tangan mereka. Apa yang dilakukan Xiaoyan adalah membantu mereka menghadapi burung berambut campuran ini. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiaoyan. Segera setelah itu, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Binatang terkutuk, pada akhirnya, kamu tetap tidak mau bekerja sama. Kata-kata yang penuh amarah keluar dari mulut Xiaoyan. Bocah, kalau kau punya kemampuan, bunuh saja kakek ini. Kalau tidak, kakek ini pasti akan membuatmu membayar harganya. Burung api darah menggunakan sisa tenaganya untuk mengaum. Dibandingkan dengan Xiaoyan, ia benar-benar marah di dalam hatinya. Karena aku tidak bisa membunuhmu, dan kamu tidak mau bekerja sama denganku, maka hanya ada satu cara. Yuan tua, kemarilah, dan pegangi bulunya untukku. Hari ini, aku akan mencabuti bulu burung berbulu campuran ini. Setelah Xiaoyan berbicara pelan, si kera langit yang hangus di belakang kerumunan tiba-tiba meraung. Tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap mata ia kembali ke bentuk aslinya. Ia melambaikan tangannya, dan kekuatan dahsyat mengguncang langit, menghancurkan bebatuan di kedua sisi. Kemudian, tubuhnya yang besar melompat maju. Dalam sekejap ia menutupi langit di atas kepala semua orang. Si kera langit mencengkeram erat cakar burung api darah dengan satu tangan, sedangkan tangan lainnya menghantam tanpa ampun. Tubuh burung api darah langsung diratakan oleh kekuatan dahsyat ini. Tubuhnya yang besar sekali lagi terkubur di bawah reruntuhan. Tanpa tubuh berbulu ini, apa bedanya kamu dengan seekor ayam? Dengan suara gemuruh rendah, si kera langit sekali lagi menghantam dengan tinjunya.
menghantam tubuh burung api darah dengan keras. Suara teredam yang keras terdengar, dan kekuatan dahsyat itu menyebabkan gunung yang sudah hancur berguncang hebat. Pada saat ini burung api darah telah benar-benar kehilangan semua kekuatan untuk melawan, dan bahkan berbicara pun sangat sulit. Di kejauhan, Liuya dan yang lainnya telah mundur dari medan pertempuran ini. Mereka juga menyaksikan pertempuran yang dahsyat ini. Dari waktu ke waktu, wajah mereka akan menunjukkan ekspresi khawatir dan rasa nyaman. Burung api darah ini tidak melakukan apapun dalam klannya selama ini, dan bahkan telah menghabiskan banyak sumber daya klan. Jika bukan karena pertimbangan leluhurnya, Liuya benar-benar ingin menghajar orang ini dengan kasar. Sekarang setelah dia melihat keadaan di depannya saat ini, selama burung api darah tidak mati, sedikit penderitaan dan beberapa luka luar tidak ada artinya. Dari awal hingga sekarang, meskipun serangan Xiaoyan dan Kera Langit tampak sangat ganas, mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk memberi pelajaran pada burung api darah dan tidak melukai nyawanya. Daya tahan binatang ajaib jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Semua orang tahu ini. Namun sebelum bertindak, Xiaoyan sepertinya lupa bahwa meskipun dia manusia, kekuatan fisiknya jauh lebih mengerikan daripada beberapa binatang ajaib yang memiliki kekuatan fisik khusus. Setelah itu, Xiaoyan meminta si Kera Langit untuk mengangkat burung api darah itu. Kepala burung api darah itu linglung dan hampir kehilangan kesadaran. Hanya karena Xiaoyan sengaja menahannya, burung itu tidak pingsan. Xiaoyan berdiri di udara kosong. Fisik manusianya sangat kontras dengan dua binatang buas di depannya. Namun semua orang yang hadir tahu betul bahwa tubuh yang tampaknya kecil ini mengandung kekuatan yang membuat mereka gemetar. Seni raksasa. Xiaoyan menjerit pelan di dalam hatinya. Cahaya keemasannya melesat ke langit segera meletus dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, cahaya itu menggumpal menjadi tubuh emas besar yang berdiri di antara dinding-dinding yang rusak. Tak lama kemudian, sebuah tangan emas besar mendarat di kepala burung api darah, meraih segenggam bulu emas itu. Aku akan bertanya sekali lagi, maukah kau dengan patuh memimpin jalan untuk kami? Atau kau ingin aku mencabut semua bulu di tubuhmu? Xiaoyan membuka mulutnya sekali lagi. Nadanya sengaja lebih berat, membuat ancamannya menjadi lebih kuat. Jika dia bisa, tentu saja dia tidak akan mencabut semua bulu burung api darah. Pasti ada alasan mengapa klan Liu mampu memberi makan burung api darah selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar mencabut semua bulu di tubuh burung api darah, sikap orang tua Liuya itu akan segera berubah. Benar saja, saat Liuya melihat Xiaoyan meletakkan tangannya di kepala burung api darah, origin Qi dalam pusaran tubuhnya diam-diam mulai beredar. Matanya terpaku erat pada gerakan tangan Xiaoyan. Tetapi kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya masih tersangkut di tenggorokannya. Dia juga berharap kata-kata Xiaoyan hanyalah ancaman dan bukan serangan yang sebenarnya. Jika tidak peduli berapa banyak batu roh yang diberikan Xiaoyan kepadanya, dia tidak punya pilihan selain mencegatnya. Kamu berani. Setelah terengah-engah lama, burung api darah akhirnya mengeluarkan kalimat dengan susah payah. Kamu akan tahu apakah aku berani atau tidak setelah kamu mencobanya. Sebagai tanggapan, Xiaoyan hanya tersenyum mengejek. Tangan emas besar itu mengerahkan sedikit tenaga, dan seikat bulu emas itu tersangkut di telapak tangannya. Kulit di kepala burung api darah itu langsung terangkat. Rasa sakit yang menusuk segera menyebabkan burung api darah itu kembali sadar. Pada saat ini, jika Xiaoyan mengerahkan sedikit saja tenaga, kumpulan bulu itu kemungkinan besar akan direnggut secara kejam. Kamu, tidak, jangan, kau tak bisa mengambil buluku. Kamu tidak dapat menariknya keluar. Jika kamu, ucap burung api darah, lalu kau bersedia membawa kami ke ujung selatan, ucap Xiaoyan. Merasa bahwa Xiaoyan benar-benar akan melepaskan mahkota bulunya, hati burung api darah langsung dipenuhi rasa takut. Mahkota bulu ini adalah simbol martabat ras burung api darah. Jika mahkota bulu itu ditarik oleh Xiaoyan begitu saja, bukankah itu sama saja dengan menginjak-injak martabatnya? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterimanya. Sementara hatinya gelisah, Xiaoyan sedikit meningkatkan kekuatan tangannya. Ekspresi wajah tua Liuya juga menjadi gugup. Suasana hati burung api darah juga sangat gelisah. Namun saat dia masih ragu-ragu, dia tiba-tiba menyadari inti utama dari kata-kata Xiaoyan. Ujung selatan. Tempat yang ingin dituju Xiaoyan dan kelompoknya sebenarnya adalah ujung selatan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Seketika, burung api darah yang awalnya masih berjuang, tiba-tiba menyetujui permintaan Xiaoyan. Oke, aku berjanji akan membawamu ke ujung selatan. Mendengar ini, senyum puas akhirnya muncul di wajah Xiaoyan saat dia menghela nafas lega dalam hatinya. Siapa sangka beberapa butir keringat sudah muncul di keningnya. Jika burung api darah masih menolak untuk menyerah pada titik ini, Xiaoyan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain beralih ke binatang terbang lainnya. Untungnya, dia akhirnya mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Setelah Xiaoyan menarik tangannya, Kera Langit itu dengan enggan membuang burung api darah di tangannya. Pada saat yang sama, origin Qi yang beredar di saluran meridian Liuya berangsur-angsur surut saat ketegangan di hatinya akhirnya mereda. Setelah berhadapan dengan binatang terbang itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya kembali ke Liuya dan yang lainnya.
Pandangannya berhenti sejenak pada tubuh Liu Ya sebelum Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Berdasarkan inderanya, dia secara alami merasakan perubahan origin Qi di tubuh Liu Ya sebelumnya. Namun pada titik ini, tidak ada lagi yang penting. Semuanya bersiap berangkat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.